Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 12. Di sini kelompok saya akan membahas aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang beranggotakan Reza Kurniawan, Lukman Hakim Baihaqi, dan saya sendiri Ica Rosalin Lokaita. Aset tetap. Aset tetap, fixed asset, adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud. 2. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Menggolongkan biaya. Biaya yang telah terjadi dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap, investasi, atau beban. Tampilan menyajikan bagaimana cara untuk menentukan penggolongan biaya yang tepat dan bagaimana biaya tersebut dicatat. Yang pertama ada pada tahap 1. Apakah barang yang dibeli bersifat jangka panjang? Jika tidak, maka ia akan masuk di beban. Jika iya, maka akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu apakah aset tersebut digunakan untuk tujuan produktif. Jika tidak, maka akan dimasukkan ke investasi. Jika iya, maka dimasukkan ke aset tetap. Biaya perolehan aset tetap. Dalam tambahan, pada harga pembelian, biaya untuk memperoleh aset tetap mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk digunakan. Sebagai contoh, biaya pengiriman dan biaya pemasangan peralatan dimasukkan sebagai bagian dari jumlah biaya aset. Hanya biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset jangka panjang dan hingga dapat digunakan yang perlu dimasukkan sebagai biaya aset. Biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak meningkatkan kegunaan aset dicatat sebagai biaya-biaya berikut ini dicatat sebagai beban. 1. Perusakan. 2. Kesalahan pemasangan. 3. Pencurian yang tidak diasuransikan. 4. Kerusakan selama membuka kemasan mesin dan pemasangannya. 5. Denda karena tidak memperoleh izin yang lengkap dari badan pemerintah. Pengeluaran pendapatan dan modal. Biaya yang bermanfaat hanya pada periode saat ini disebut pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Biaya yang meningkatkan aset atau menambah masa manfaat disebut pengeluaran modal atau capital expenditure. Perawatan dan perbaikan biasa pengeluaran yang terkait dengan perawatan dan perbaikan aset tetap dicatat sebagai beban periode berjalan. Sebagai contoh, sejumlah 300.000 yang dibayarkan untuk perawatan truk pengiriman dicatat sebagai berikut. Beban perbaikan dan perawatan, debitnya dimasukkan ke debit 300.000 dan kas dimasukkan ke kredit 300.000. Peningkatan aset setelah aset tetap disiap. Pengeluaran dapat terjadi untuk meningkatkan nilai aset. Sebagai contoh, nilai jasa truk pengiriman dan ditingkatkan dengan menambah alat pengangkat hidrolik senilai untuk mempermudah dan mempercepat bongkar muat barang berat. Pengeluaran semacam ini disebut pengeluaran modal dan dicatat sebagai kenaikan pada akun aset tetap. Dalam kasus pengangkat hidrolik, pengeluaran dicatat sebagai berikut. Truk pengiriman dimasukkan ke debit 5.500.000 dan kas dimasukkan ke kredit 5.500.000. Perbaikan luar biasa setelah aset tetap disiapkan. Pengeluaran dapat terjadi untuk memperpanjang masa manfaat aset. Sebagai contoh, mesin forklift yang sudah mendekati akhir masa manfaatnya dapat diperbaiki dengan biaya 4.500.000 untuk memperpanjang masa manfaatnya hingga 8 tahun. Pengeluaran semacam ini disebut pengeluaran modal dan dicatat sebagai penurunan pada akun akumulasi penyusutan.
Dalam kasus forklift, pengeluaran akan dicatat sebagai berikut. Akumulasi penyusutan forklift akan masuk di debit 4.500.000 dan kasnya masuk di kredit 4.500.000. Oleh karena umur ekonomis forklift telah berubah, depresiasi untuk forklift juga berubah berdasar nilai buku yang baru. Akuntansi untuk pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal dirangkum sebagai berikut. Biaya bermanfaat hanya untuk periode berjalan, pengeluaran pendapatan, lalu ke perbaikan dan perawatan biasa, dan mendebit beban perbaikan dan perawatan. Yang kedua, bermanfaat untuk periode berjalan dan masa depan, yaitu akan masuk ke pengeluaran modal yang akan dibagi dua, yaitu peningkatan aset, lalu masuk ke menambah nilai jasa aset, lalu mendebit aset tetap. Yang kedua, perbaikan luar biasa, meningkatkan umur ekonomis aset, yang akan masuk ke mendebit akumulasi penyusutan, lalu revisi penyusutan untuk periode berjalan dan masa depan. Penyewaan aset tetap. Sewa atau lease adalah perjanjian atas penggunaan aset selama periode tertentu. Sewa seringkali digunakan dalam bisnis. Sebagai contoh, kendaraan, komputer, peralatan kesehatan, gedung, bahkan pesawat terbang seringkali disewakan. Dua pihak dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut. Satu, pemberi sewa, lessor, adalah pihak yang memiliki aset. Dua, penyewa, lease, adalah pihak yang diberi hak oleh pemberi sewa untuk menggunakan aset. Diasumsikan bahwa sewa dilakukan dalam jangka pendek sehingga pembayaran sewa dicatat dengan mendebit beban sewa dan mengkredit kas. Akuntansi untuk penyusutan. Biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut penyusutan atau depresiasi. Depresiasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau fungsional. Yang pertama, penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, penyusutan terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Sebagai contoh, peralatan dapat menjadi kuno akibat perubahan teknologi. Faktor-faktor dalam menghitung beban penyusutan. Terdapat 3 faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode. 3 faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Biaya awal aset tetap. 2. Masa manfaat yang diharapkan. 3. Estimasi nilai pada akhir masa manfaatnya. Faktor yang ketiga disebut nilai sisa atau nilai sisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lukman Hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Sebagai ilustrasi, asumsikan jika peralatan dibeli pada tanggal 1 Januari sebagai berikut. Biaya perolehan awal 24 juta, masa manfaat yang diharapkan 5 tahun. Estimasi nilai sisa 2 juta, penyusutan garis lurus tahunan sebesar 4.400.000. Dihitung sebagai berikut. Penyusutan tahunan sama dengan biaya dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Sama dengan 24 juta dikurang 2 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan 4.400.000. Perhitungan penyusutan garis lurus dapat disederhanakan dengan mengubah penyusutan tahunan menjadi persen atas biaya penyusutan. Presentasi garis lurus ditentukan dengan membagi 100% atas jumlah tahun masa manfaat yang diharapkan. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Masa manfaat yang diharapkan 5 tahun, presentasi garis lurus 20%, dalam kurung 100% dibagi 5. 8 tahun, 12,5%, sama dengan 100% dibagi 8. 10 tahun, 10%, 100% dibagi 10. 20 tahun, 5% dalam kurung 100% dibagi 20. 25 tahun, 4%,
dalam kurung 100% dibagi 25. 2. Metode unit produksi. Metode unit produksi atau units of production method menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi. Tahap pertama, yaitu menentukan penyusutan per unit. Dengan rumus penyusutan per unit, sama dengan biaya dikurang nilai sisa dibagi total unit produksi. Tahap 2, menghitung beban penyusutan. Beban penyusutan sama dengan penyusutan per unit dikali total unit produksi yang digunakan. Sebagai ilustrasi, asumsikan jika peralatan-peralatan pada contoh sebelumnya diharapkan mempunyai masa manfaat selama 10.000 jam operasi. Sepanjang tahun, peralatan tersebut beroperasi selama 2.100 jam. Penyusutan unit produksi untuk tahun ini adalah 4.620.000. Seperti berikut ini. Yang pertama, menentukan penyusutan per unit. Dengan cara penyusutan per jam sama dengan biaya dikurang nilai sisa dibagi total unit produksi. Sama dengan 24 juta dikurang 2 juta dibagi 10.000 jam. Sama dengan 2.200 per jam. Tahap 2, menghitung beban penyusutan. Beban penyusutan sama dengan penyusutan per unit dikali total unit produksi yang digunakan. Beban penyusutan 2.200 per jam dikali 2.100 jam. Sama dengan 4.620.000. 3. Metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance method menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset. Metode saldo menurun ganda diaplikasikan dalam 3 tahap. Tahap pertama, menentukan presentasi garis lurus menggunakan masa manfaat yang diharapkan. Tahap kedua, menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap 1 dengan 2. Tahap 3, menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap dengan nilai buku aset. Sebagai ilustrasi, peralatan yang dibeli di contoh sebelumnya digunakan untuk menghitung penyusutan saldo menurun ganda. Untuk tahun pertama, penyusutan sebesar 9.600.000 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Tahap pertama, presentasi garis lurus sama dengan 20% dalam kurung 100% dibagi 5 dikali 100% dibagi 5. Tahap kedua, tarif saldo menurun ganda sama dengan 40% dalam kurung 20% dikali 2. Tahap 3, beban penyusutan 9.600 dalam kurung 24 juta dikali 40%. Untuk tahap pertama, nilai buku aset adalah biaya perolehan awal sebesar 24 juta. Setelah tahun pertama, nilai buku, book value, biaya dikurangi akumulasi penyusutan. Aset menurun. Akibatnya, penyusutan juga menurun. Penyusutan saldo menurun ganda tahunan untuk 5 tahun masa manfaat peralatan ditunjukkan sebagai berikut. Tahun pertama, biaya 24 juta. Awal tahun 24 juta dikali 40%, penyusutan 9.600. Nilai buku pada akhir tahun 14.400. Tahun kedua 24 juta, biaya awal 24 juta, awal tahun 9.600. Awal tahun 14.400 dikali 40%, penyusutannya 5.760.000. Nilai buku pada akhir tahun 8.640.000. Tahun ketiga 24 juta, awal tahun 15.360.000. Awal tahun 8.640.000 dikali 40%. Penyusutannya 3.456.000. Nilai buku pada akhir tahun 5.184.000. Tahun keempat 24 juta, 18.816.000. Awal tahun 5.184.000 dikali 40%. Penyusutannya sama dengan 2.073.600. Nilai buku pada akhir tahun 3.110.400. Tahun kelima 24 juta, awal tahun 20 juta 889.600. Awal tahun 3.110.400. Penyusutannya 1.110.400.000. Nilai buku pada akhir tahun 2 juta. Saat metode saldo menurun ganda digunakan, estimasi nilai sisa tidak dipertimbangkan. Akan tetapi, aset tidak perlu disusutkan di bawah estimasi nilai sisanya. Dalam contoh di atas, estimasi nilai sisa adalah 2 juta. Jadi penyusutan tahun kelima adalah 1.110.400 dalam kurung 3.110.400 dikurang 2 juta, bukan 1.244.160.000. Membandingkan metode penyusutan. Seluruh metode membebankan sebagian jumlah total biaya aset dalam periode akuntansi dan tidak pernah menyusutkan aset di bawah nilai sisanya. Metode garis lurus, masa manfaatnya tahun, biaya yang dapat disusutkan, biaya dikurangi nilai sisa, tarif penyusutan, tarif garis lurus, beban penyusutan konstan. Metode unit produksi, masa manfaat, jumlah unit produksi, biaya yang dapat disusutkan, biaya dikurangi nilai sisa, tarif penyusutan, biaya dikurang nilai sisa dibagi jumlah unit produksi.
beban penyusutan variabel. Metode saldo menurun ganda, masa manfaat tahun, biaya yang dapat disusutkan, nilai buku menurun, tetapi tidak di bawah nilai sisa. Tarif penyusutan, tarif garis lurus dikali 2, beban penyusutan menurun. Notes tarif garis lurus sama dengan 100% dibagi masa manfaat. Beban penyusutan, metode garis lurus. Tahun pertama 4.400.000, metode unit produksi 4.620.000, dalam kurung 2.200 dikali 2.100 per jam. Metode saldo menurun ganda 9.600.000, dalam kurung 24 juta dikali 40%. Tahun kedua 4.400.000, metode unit produksi 3.300.000, dalam kurung 2.200 dikali 1.500 jam. Metode saldo menurun ganda 5.760.000, dalam kurung 14.400.000 dikali 40%. Metode tahun keempat 4.400.000, metode unit produksi 3.960.000, dalam kurung 2.200 dikali 1.800 jam. Metode saldo menurun ganda 2.073.600, dalam kurung 5.184.000 kali 40%. Tahun kelima 4.400.000, metode unit produksi 4.400.000, dalam kurung 2.200 dikali 2.000 jam. Metode saldo menurun ganda 1.144.400. Totalnya 22 juta. Metode garis lurus 22 juta, metode unit produksi 22 juta, metode saldo menurun ganda 22 juta. NP 4.400.000 sama dengan 24 juta dikurang 2 juta dibagi 5 tahun. Yang kedua 3.110.400 dikurang 2 juta karena peralatan tidak bisa disusutkan di bawah nilai sisa sebesar 2 juta. Penyusutan untuk pajak penghasilan pemerintah, kelompok aset tetap, masa non-real estate kelompok 1, masa manfaat ekonomis 4 tahun, tingkat penyusutan garis lurus 25%, tingkat penyusutan saldo menurun 50%. Contoh aset tetap, peralatan kantor terbuat dari kayu, komputer, televisi, motor, sepeda, taksi, kendaraan, angkutan umum, peralatan dapur. Kelompok 2, masa manfaat ekonomis 8 tahun, tingkat penyusutan garis lurus 12,50%. Tingkat penyusutan saldo menurun 25%. Contohnya, peralatan kantor terbuat dari besi, pendingin udara, kipas angin, kendaraan, bis, truk, kapal, speedboat, mesin jahit, pompa air, dan lain-lain. Kelompok 3, masa manfaat ekonomi 19 tahun, tingkat penyusutan garis lurus 6,25%. Tingkat penyusutan saldo menurun 12,50%. Contoh aset tetap, kapal penumpang, peralatan navigasi, mesin berat untuk memproduksi tekstil, bahan kimia, dan lain-lain. Kelompok 4, 20 tahun. Tingkat penyusutan garis lurus 5%, tingkat penyusutan saldo menurun 10%. Contohnya peralatan konstruksi, mesin uap, jalan rel, lokomotif, dan lain-lain. Properti gedung permanen 20 tahun, tingkat penyusutan garis lurus 5%. Gedung tidak permanen, masa manfaat ekonomi 10 tahun, tingkat penyusutan garis lurus 10%. Mengubah estimasi penyusutan. Estimasi dapat berubah dan dapat direvisi untuk menentukan beban penyusutan periode mendatang. Perubahan estimasi tidak akan memengaruhi jumlah beban penyusutan yang dicatat pada tahun-tahun sebelumnya. Pelepasan aset tetap. Jika aset tetap masih digunakan oleh perusahaan, biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar, meskipun aset telah disusutkan sepenuhnya. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas aset dalam buku besar. Jika nilai buku aset dapat dipindahkan dari buku besar, akan menyimpan bukti keberadaan aset yang masih berlangsung. Selain itu, data biaya dan akumulasi aset seperti itu seringkali masih dibutuhkan untuk keperluan pelaporan pajak bangunan dan pajak penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Reza Kurniawan. Membuang aset tetap. Jika aset tetap tidak lagi berguna bagi perusahaan dan tidak memiliki nilai sisa atau nilai pasar, aset tersebut akan dibuang. Sebagai contoh, jika aset tetap yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak punya nilai sisa akan dibuang. Ayat jurnal untuk mencatat pembuangan aset yang bersangkutan dan akumulasi penyusutan terkait dari buku besar. Menjual aset tetap. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap sama dengan ayat jurnal untuk membuang aset. Perbedaannya adalah kas yang diterima juga harus dicatat. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku aset, transaksi tersebut menghasilkan laba. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, berarti terdapat kerugian. Sumber daya alam. Aset tetap memiliki beberapa perusahaan meliputi kayu, biji besi, mineral, atau sumber daya alam lainnya. Oleh karena sumber daya ini dipanen atau ditambang kemudian dijual, sebagian biaya didebit ke akun beban.
Proses memindah biaya sumber daya alam ke akun beban tersebut depresi. Depresi dapat ditentukan sebagai berikut. Tahap 1, menentukan tarif depresi. Tarif depresi sama dengan biaya sumber daya dibagi estimasi total unit sumber daya. Tahap 2, mengalihkan tarif depresi dengan kuantitas yang diambil dari sumber daya selama periode berjalan. Beban depresi sama dengan tarif depresi dikali kuantitas diambil. Pertukaran aset tetap yang serupa. Peralatan yang lama seringkali dipertukarkan dengan peralatan baru dengan penggunaan yang serupa. Dalam hal ini, penjual memperbolehkan pembeli menentukan harga untuk peralatan lama yang ditukarkan. Jumlah ini disebut penyisihan pertukaran, trade-in allowance. Dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku peralatan yang lama. Sisa saldo jumlah yang terutang dapat dibayarkan dengan uang tunai atau dicatat sebagai liabilitas. Keuntungan atas pertukaran. Sebagai ilustrasi keuntungan atas suatu pertukaran aset yang serupa, asumsikan hal-hal berikut. Peralatan serupa yang diperoleh baru. Harga nilai pasar wajar untuk peralatan baru sebesar 5 juta. Penyisihan pertukaran untuk peralatan lama sebesar 1.100.000. Kas yang dibayarkan pada tanggal pertukaran 19 Juni menjadi sebesar 3.900.000. Peralatan yang ditukarkan lama. Biaya peralatan lama sebesar 4 juta. Akumulasi penyusutan pada tanggal pertukaran sebesar 3.200.000. Nilai buku pada tanggal pertukaran 19 Juni menjadi 800.000. Ayat jurnal untuk mencatat pertukaran dan pembayaran kas adalah sebagai berikut. 19 Juni, akumulasi penyusutan peralatan sebesar dicatat di debit sebesar 3.200.000. Peralatan baru sebesar 5 juta dicatat di debit. Peralatan lama dicatat di kredit sebesar 4 juta. Kas dicatat di kredit sebesar 3.900.000. Keuntungan atas pertukaran peralatan dicatat di kredit sebesar 300.000. Laba atas pertukaran sebesar 300.000 adalah perbedaan antara nilai wajar pasar atau penyisihan pertukaran aset yang ditukarkan sebesar 1.100.000 dan nilai buku sebesar 800.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Nilai wajar pasar penyisihan pertukaran peralatan lama sebesar 1.100.000 dikurangi nilai buku peralatan lama 800.000 menjadi keuntungan atas pertukaran aset sebesar 300.000. Keuntungan atas pertukaran sebesar 300.000 juga dapat ditentukan atas perbedaan antara nilai wajar pasar aset baru sebesar 5 juta dan nilai buku aset lama yang ditukarkan sebesar 800.000 ditambah kas yang dibayarkan sebesar 3.900.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Harga nilai wajar pasar peralatan baru sebesar 5 juta rupiah dikurangi aset yang ditukarkan. Nilai buku peralatan lama 4 juta dikurang 3.200.000 jadi 800.000. Kas yang dibayarkan atas pertukaran 3.900.000 ditambahkan menjadi 4.700.000. Keuntungan atas pertukaran aset menjadi 300.000. Kerugian atas pertukaran. Untuk mengilustrasikan rugi atas pertukaran aset yang serupa, asumsikan bahwa alih-alih penyisihan pertukaran sebesar 1.100.000. Penyisihan pertukaran hanya sebesar 675.000. Dalam kasus ini, kas yang dibayarkan untuk pertukaran adalah sebesar 4.325.000, seperti yang ditunjukkan berikut ini. Harga nilai wajar pasar untuk peralatan baru sebesar 5 juta, dikurangi penyisihan pertukaran untuk peralatan lama sebesar 675.000 menjadi kas yang dibayarkan pada tanggal pertukaran 19 Juni menjadi 4.325.000. Ayat jurnal untuk mencatat pertukaran dan pembayaran kas adalah sebagai berikut. 19 Juni, akumulasi penyusutan peralatan dicatat di debit sebesar 3.200.000. Peralatan baru dicatat di debit sebesar 5 juta. Rugi atas pertukaran peralatan sebesar 125.000 dicatat di debit. Peralatan lama dicatat di kredit sebesar 4 juta. Kas dicatat di kredit sebesar 4.325.000. Rugi atas pertukaran sebesar 125.000 adalah perbedaan antara nilai wajar pasar penyisihan pertukaran aset yang ditukarkan sebesar 675.000 dan nilai buku sebesar 800.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Nilai wajar pasar
Penyisihan pertukaran peralatan lama sebesar 675.000, dikurangi nilai buku peralatan lama sebesar 800.000, laba atas pertukaran aset sebesar 125.000. Rugi atas pertukaran sebesar 125.000 juga dapat ditentukan atas perbedaan antara nilai wajar pasar aset baru sebesar 5 juta dan nilai buku aset lama yang ditukarkan sebesar 800.000 ditambah kas yang dibayarkan sebesar 432.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Harga nilai wajar pasar peralatan baru sebesar 5 juta dikurangi aset yang ditukarkan. Nilai buku peralatan lama 4 juta dikurangi 3.200.000 menjadi 800.000. Kas yang dibayarkan atas pertukaran 4.325.000 ditambahkan dengan 5 juta. Harga peralatan baru menjadi 5.125.000. Kerugian atas pertukaran aset menjadi 125.000. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud terdiri dari hak cipta, hak paten, goodwill, dan merek dagang. Disebut aset tak berwujud karena tidak memiliki bentuk secara fisik dan merupakan aset jangka panjang yang berguna dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. Hak paten menurut UU RI nomor 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak ini berlaku dengan masa manfaat 20 tahun. Suatu perusahaan dapat membeli hak paten dari perusahaan lainnya atau dapat memperoleh hak paten yang dikembangkan oleh bagian riset dan pengembangannya. Metode garis lurus biasanya digunakan untuk menentukan amortisasi hak paten. Amortisasi dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun hak paten. Akun aset kontra terpisah biasanya tidak digunakan dalam aset tak berwujud. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa pada awal tahun fiskal, perusahaan mendapatkan hak paten senilai 100 juta. Meskipun hak paten belum akan habis dalam 14 tahun, sisa masa manfaatnya diperkirakan tinggal 5 tahun. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat amortisasi hak paten pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Desember, beban amortisasi hak paten dicatat di debit sebesar 20 juta. Hak paten mencatat amortisasi paten dalam kurung 100 juta dibagi 5 menjadi 20 juta dicatat di kredit. Beberapa perusahaan mengembangkan hak paten mereka sendiri melalui riset dan pengembangan. Dalam kasus seperti ini, setiap biaya riset dan pengembangan biasanya dicatat sebagai beban operasional pada periode terjadinya. Akuntansi untuk biaya riset dan pengembangan dibenarkan atas dasar bahwa setiap keuntungan masa mendatang dari riset dan pengembangan sangat tidak pasti. Selain membeli hak paten, perusahaan dapat mengeluarkan biaya cukup besar dalam mengembangkan hak paten melalui riset dan pengembangannya sendiri. Menurut PSAK 19, biaya riset diperhitungkan sebagai beban operasi berjalan dalam periode terjadinya biaya tersebut. Sedangkan biaya pengembangan dapat dikapitalisasi jika memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah perusahaan dapat membedakan biaya pengembangan dari biaya riset dan biaya pengembangan tersebut dapat diukur secara tepat. Hak cipta. Menurut UU nomor 28 tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif mencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif tersebut diterbitkan untuk menjual karya tulis, materi artistik, atau komposisi musikal yang diberikan dalam bentuk hak cipta atau copyright. Hak cipta diterbitkan oleh pemerintah dan diperpanjang sampai 70 tahun setelah kematian pengarangnya. Biaya hak cipta meliputi seluruh biaya menciptakan karya ditambah biaya administrasi atau hukum untuk mendapatkan hak tersebut. Hak cipta yang dibeli dari pihak lain harus dicatat pada harga pembeliannya. Merek dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Dalam Undang-Undang Federal
Perusahaan dapat melindungi merek dagang agar tidak digunakan perusahaan lain dengan mendaftarkan merek dagang tersebut untuk masa penggunaan 10 tahun dan memperpanjangnya untuk periode 10 tahun berikutnya. Jika merek dagang dibeli dari bisnis lain, biayanya dicatat sebagai aset. Dalam kasus seperti ini, biaya atas merek dagang dipertimbangkan mempunyai umur manfaat yang tidak terbatas. Goodwill. Goodwill mengacu pada aset tak berwujud milik perusahaan yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang menguntungkan, seperti lokasi, mutu produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Goodwill memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang seringkali melebihi tingkat normal. Standar akuntansi keuangan atau SAK Indonesia memperbolehkan goodwill dicatat dalam akun hanya jika dapat ditentukan secara objektif oleh suatu transaksi. Contoh transaksi yang dimaksud adalah pembelian perusahaan pada harga di atas aset bersih, aset dikurang liabilitas. Perusahaan yang diperoleh. Kelebihannya dicatat sebagai goodwill dan dilaporkan sebagai aset tak berwujud. Tidak seperti hak paten dan hak cipta, menurut standar akuntansi Indonesia, goodwill tidak diamortisasi. SAK Indonesia juga melarang amortisasi atas goodwill. Sebagai ilustrasi, asumsikan jika pada tanggal 31 Desember, PT Mulia Sejahtera menentukan bahwa 250 juta dari nilai goodwill yang diperoleh dari membeli PT Jaya Abadi diturunkan nilainya. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai sebagai berikut. Kerugian penurunan nilai goodwill 250 juta dicatat di debit. Goodwill mencatat penurunan nilai goodwill dicatat di kredit sebesar 250 juta. Goodwill paling sering dilaporkan sebagai aset tak berwujud. Hal ini dikarenakan goodwill timbul dari transaksi merger yang biasa terjadi. Laporan keuangan untuk aset tetap dan aset tak berwujud. Pada laporan posisi keuangan, setiap golongan utama aset tetap harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Akumulasi penyusutan terkait juga perlu diungkapkan, baik menurut golongan utama atau secara total. Aset tetap dapat ditampilkan dalam nilai buku, biaya dikurangi akumulasi penyusutan, yang juga dapat dijelaskan sebagai nilai bersih. Jika ada banyak golongan aset tetap, jumlah tunggal dapat disajikan dari laporan posisi keuangan, didukung oleh catatan dengan daftar terpisah. Aset tetap dapat dilaporkan dengan judul yang lebih deskriptif. Aset tak berwujud biasanya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di bagian terpisah mengikuti aset tetap. Saldo tiap golongan aset tak berwujud harus diungkapkan bersih atas setiap amortisasi. Penyajian laporan posisi keuangan, kedai kopi atas aset tetap dan aset tak berwujud ditunjukkan sebagai berikut. Aset tetap tanah sebesar 1.850 juta rupiah. Bangunan 2.650 juta rupiah. Dikurangi akumulasi penyusutan 420 juta menjadi 2.230 juta rupiah. Peralatan kantor sebesar 350 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 102 juta menjadi 248 juta. Tanah, bangunan, dan peralatan kantor ditambahkan menjadi total aset tetap sebesar 4.328 juta. Aset tak berwujud yang berisikan hak paten sebesar 140 juta. Sekian dan terima kasih.